Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memiliki uang untuk membayar utang Wush. Ia mengatakan uang untuk melunasi utang Wush berasal dari uang yang dikembalikan para koruptor. Informasi lainnya, pemirsa, MKD DPR menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota Dewan Nonaktif pada Rabu 5 November. Dalam sidang itu, MKD DPR memutuskan Ahmad Saroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik. Sementara itu, Adis Kadir dan Uya Kuya dinyatakan tidak bersalah. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid dan beberapa lokasi lainnya pada Kamis 6 November. Penggeledahan tersebut berkaitan kasus dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan wilayah 1 hingga 6 Dinas PUPR, PKPP, dan atau penerimaan gratifikasi. KPK terus melakukan penyelidikan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi di pemerintah Provinsi Riau. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini penyidik akan menggeledah rumah dinas Abdul Wahid dan beberapa lokasi lainnya. Namun Budi tidak menyebutkan detail lokasi lain yang akan dilakukan penggeledahan. KPK meminta seluruh pihak mendukung proses penyidikan yang masih berlangsung saat ini. KPK juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Riau yang mendukung penuh pengungkapan kasus yang menjerat Abdul Wahid dan kawan-kawan. Sebelumnya KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Riau pada Senin 4 November, di mana salah satunya Abdul Wahid. Selain Abdul Wahid, KPK juga menangkap sejumlah pemerintah Provinsi Riau seperti Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda, dan Tata Maulana yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid. Kemudian satu orang berinisial DNM yang merupakan tenaga ahli Gubernur Riau Abdul Wahid menyerahkan diri. KPK kemudian menetapkan Abdul Wahid, Dani M. Nur Salam atau DNM, dan Muhammad Arif Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi. Kasus ini berkaitan dengan pemberian fee kepada Abdul Wahid sebesar 2,6%. Fee itu dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan wilayah 1 hingga 6 Dinas PUPR PKPP yang awalnya 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah. Setidaknya terjadi 3 kali setoran fee pada Juni, Agustus, dan November 2025. MKD mengatakan bahwa Adis Kadir terbukti tidak melanggar kode etik anggota Dewan karena pernyataannya soal kenaikan gaji DPR RI. MKD menilai pernyataan Adis Kadir diulang-ulang di media sehingga menimbulkan kebencian terhadap anggota Dewan tersebut.
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mengatakan bahwa media massa yang bersalah dalam memuat pernyataan anggota parlemen soal kenaikan gaji DPR RI. Hal ini diputuskan dalam sidang MKD yang menghadirkan Adis Kadir, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Surya Utama atau Uya Kuya, dan Ahmad Sahroni. Sidang tersebut digelar di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 5 November 2025. Dalam sidang itu, salah satu pimpinan MKD Agung Widiantoro mengatakan bahwa Adis Kadir terbukti tidak melanggar kode etik anggota Dewan karena pernyataannya soal kenaikan gaji DPR RI. Agung menilai pernyataan Adis Kadir diulang-ulang di media, sehingga menimbulkan kebencian terhadap anggota Dewan tersebut. Sebaliknya, menurut MKD, sikap Adis Kadir justru merupakan sikap transparan kepada masyarakat terkait gaji yang diterima DPR RI. Namun, Adis Kadir diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. Sebelumnya, para anggota DPR RI yang diduga melanggar kode etik setelah mengejek masyarakat soal kenaikan gaji anggota DPR RI batal dipecat. Pembatalan pemecatan sejumlah anggota parlemen itu disampaikan berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. MKD mengumumkan bahwa putusan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh 5 anggota DPR nonaktif. 5 anggota DPR yang menjalani sidang MKD yakni Adis Kadir, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Ahmad Sahroni. Kendati begitu, putusan MKD tersebut kelima anggota DPR RI itu batal dipecat. Adapun 3 dari 5 anggota DPR RI hanya diberikan sanksi nonaktif selama beberapa bulan. Mereka yang dinyatakan bersalah dan diberi sanksi nonaktif yakni Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni. Sementara Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran kode etik. Diketahui pernyataan dari para anggota DPR RI yang membalas kritik membuat warga marah, hingga berujung demo besar yang terjadi di akhir Agustus 2025. Bahkan dari unjuk rasa tersebut, sebanyak 11 warga dinyatakan meninggal dunia akibat kerusuhan. JPU dari KPK menuntut Direktur PT Dalihan Natolu Group, Akirun Piliang, 3 tahun penjara, serta Raihan Piliang yang merupakan anak Akirun dipenjara selama 2 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi Jalan Sumut. Namun KPK tidak memanggil Bobi Nasution dalam sidang korupsi Jalan Sumut. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut Direktur PT Dalihan Natolu Group, Akirun Piliang, 3 tahun penjara. Serta Raihan Piliang yang merupakan anak Akirun dipenjara selama 2 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi Jalan Sumut. Diketahui dalam kasus ini jaksa juga menyatakan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menerima uang untuk memuluskan kemenangan perusahaan terdakwa. Topan dinyatakan oleh KPK menerima suap sebesar 50 juta rupiah dari Akirun dan dijanjikan komitmen fee sebesar 4% dari nilai proyek pembangunan jalan dengan pagu 231 miliar rupiah hasil pergeseran anggaran. Lalu, pada awal sidang, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Medan, Hamozaru Waru juga menyampaikan soal peluang menghadirkan Bobi Nasution
dalam persidangan sebagai saksi. Hakim menilai pergeseran anggaran menjadi awal mula korupsi jalan yang menjerat Topan dan lainnya. Kebijakan itu diterbitkan lewat peraturan Gubernur Sumut untuk mengerjakan proyek jalan di Dinas PUPR Sumut yang sebelumnya tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jaksa Penuntut Umum Eko Praitno menyampaikan alasan tidak menghadirkan Bobi Nasution dalam sidang korupsi Jalan Sumut. Eko mengatakan jaksa hanya berfokus pada pembuktian yang tertuang dalam dakwaan korupsi jalan di Dinas PUPR Sumut tahun 2025. Sementara itu, JPU dari KPK menyatakan Ahirun Piliang dan Raihan Dulasmi bersalah melakukan suap dengan tujuan memenangkan tender milik pemerintah. Jaksa menjelaskan Kirun terbukti memberikan uang kepada Topan dan pihak lainnya untuk memenangkan pengerjaan jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu dan Kutalim Baru Padang Lawas Utara. Selain pengerjaan proyek di Dinas PUPR, Kirun dan Raihan juga terbukti memberikan uang kepada pejabat Balai Jalan Nasional dengan total 4,4 miliar rupiah. Sebagai informasi, korupsi proyek pembangunan jalan di PUPR Sumut bermula pada 22 April 2025 ketika KIR dan DNG selaku calon kontraktor bersama dengan Topan dan RES. Mereka melakukan survei bersama para tersangka, kemudian ikut meninjau jalan itu pada tanggal 24 April. KPK menyebutkan seharusnya calon kontraktor tidak bisa berhubungan dengan pejabat pemerintahan. Setelah survei tersebut, Topan memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan tersebut. Proses e-katalog pun diatur sedemikian rupa untuk memenangkan PT DGN dalam proses pembangunan jalan Sipiongot dan Batas Labusel. Adapun Topan diduga telah menerima 2 miliar rupiah sebagai pembayaran awal dari komisi sebesar 9 miliar rupiah hingga 11 miliar rupiah dari total nilai proyek sebesar 231,8 miliar rupiah. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik. MKD mengatakan Nafa Urbah terbukti melanggar kode etik dan meminta ia berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku ke depannya. Nafa Urbah juga dinonaktifkan dari DPR selama 3 bulan dan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Nasdem. Sementara itu, Eko Patrio disebut terbukti melanggar kode etik DPR dan mendapat hukuman dinonaktifkan dari DPR selama 4 bulan.
Kemudian Sahroni dinyatakan melanggar kode etik DPR dan MKD menonaktifkan politikus Partai Nasdem itu selama 6 bulan. Sedangkan Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak bersalah. MKD mengatakan Adis Kadir tidak terbukti melanggar kode etik dan meminta Adis Kadir untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. MKD menjelaskan Adis Kadir dan Uya Kuya langsung aktif kembali menjadi anggota DPR. Sebelumnya, pada Senin 3 November, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR, Nazarudin Dekgam, membeberkan sejumlah alasan kenapa 5 anggota DPR nonaktif diadukan ke MKD DPR. Dekgam mengatakan kelimanya dianggap memicu emosi publik pada Agustus 2025 lalu, sehingga dinonaktifkan dari partainya masing-masing. MKD sendiri telah menerima pengaduan yang mengadukan sejumlah anggota DPR pada tanggal 4, 9, dan 30 September 2025 lalu. Adis Kadir diadukan atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. Kemudian Nafa Urba dilaporkan karena hedon dan tamak, sebab politisi Nasdem itu menyampaikan pernyataan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR pantas. Sementara Uya Kuya dianggap merendahkan DPR dengan berjoget di sidang tahunan 2025. Sedangkan Eko Patrio dinilai merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. Sementara itu, Sahroni dilaporkan karena menggunakan diksi tak pantas di hadapan publik. Nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urba terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urba untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan
berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dalam prosesi pelepasan pemberangkatan jenazah Pakubuwono 13 di Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas Wali Kota Solo. Tepat pukul 10 pagi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Kehadiran Joko Widodo adalah untuk mengikuti prosesi pelepasan pemberangkatan jenazah Pakubuwono ke-13. Joko Widodo tampak mengenakan batik lengan panjang dan peci. Setibanya di lokasi, ia disambut oleh Wali Kota Solo Raka Respati Ardi beserta sejumlah pejabat lainnya sebelum kemudian memasuki area Loji Gandrung. Sesaat setelah iring-iringan kereta kuda pembawa jenazah Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13 tiba di Loji Gandrung. Joko Widodo bersama Wali Kota Solo turut menyaksikan prosesi pemindahan peti jenazah dari kereta kuda ke mobil jenazah.
Jenazah Pakubuwono ke-13 selanjutnya diberangkatkan menuju makam Raja-Raja Imogiri di Bantul, Yogyakarta. Pemakaman akan dilakukan melalui prosesi adat Kasunanan Surakarta yang berlangsung secara tertutup bagi keluarga inti dan sentana dalam. KPK mengatakan Gubernur Riau Abdul Wahid sempat kabur saat operasi tangkap tangan pada Senin 3 November. Namun akhirnya Abdul Wahid berhasil ditangkap di salah satu kafe di Riau. KPK mengatakan Gubernur Riau Abdul Wahid sempat kabur saat operasi tangkap tangan pada Senin 3 November. Namun tim KPK berhasil mengendus keberadaan Abdul Wahid dan menangkapnya di salah satu kafe di Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga mengamankan pria bernama Tata Maulana atau TM. KPK kemudian melakukan pencarian terhadap pria berinisial DNM sejak operasi dimulai. DMM kemudian menyerahkan diri pada Selasa 4 November. TM dan DNM diketahui orang kepercayaan Abdul Wahid dan kader PKB. Sebagai informasi, KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Riau pada Senin 4 November, di mana salah satunya Abdul Wahid. Selain Abdul Wahid, KPK juga menangkap sejumlah pemerintah Provinsi Riau seperti Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan, Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda, dan Tata Maulana yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid. Kemudian satu orang berinisial DNM yang merupakan tenaga ahli Gubernur Riau Abdul Wahid menyerahkan diri. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran terhadap saudara AW yang kemudian tim berhasil mengamankan di salah satu kafe yang berlokasi di wilayah Riau. Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUSH.
Presiden Prabowo Subianto buka suara soal polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUS. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah memiliki uang untuk membayar utang WUS. Ia mengatakan uang untuk melunasi utang WUS berasal dari uang yang dikembalikan para koruptor. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat peresmian stasiun Tanah Abang baru di Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 4 November. Presiden Prabowo mengatakan bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan dirinya akan bertanggung jawab terkait utang WUS. Ia mengaku sudah mempelajari masalah terkait utang proyek WUS. Presiden Prabowo menyebut akan membayar utang WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Presiden Prabowo meminta masalah WUS tidak hanya dilihat dari untung rugi, melainkan dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang WUS. Saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, ya, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wajah Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di YouTube TV Wajah Scout.